Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Arjuna Vacha. Param Brahma Param Dhama. Pavitram Paramam Bhavan. Evam Ajam Vibhum. Ahuspam Vishaya Sarve. Devarshi Nag. Em Jaiva Bhavishime. Arjuna Vacha. Adidevam Ajam Vibhum. Ahuspam Vishaya Sarve. Devarshi Nag. Arjuna Vacha. Arjuna berkata, Param paling utama, Brahma kebenaran, Param paling utama, Dhamma pemeliharaan, Pavitram murni, Paramam paling utama, Bhavan Anda, Purusam kepribadian, Saswatam asli, Divyam rohani, dan melampaui hal-hal duniawi, Adidevam Tuhan yang Maha Esa yang asli, Ajam tidak dilahirkan, Vibhum yang Maha Tinggi, Ahu berkata, Tvam tentang Anda, Saya resi-resi, Sarve semua, Devarsi di kalangan dewa, Narada, Tatha juga, Asita, Devala, biasa, Swayam secara pribadi, Ca juga, Eva pasti, Bravisi Anda menjelaskan, Me kepada hamba. Arjuna berkata, Anda adalah kepribadian Tuhan yang Maha Esa, tempat tinggal tertinggi, yang Maha Suci, kebenaran mutlak. Anda adalah yang Maha Abadi, yang rohani dan melampaui dunia ini, kepribadian yang asli dan tidak dilahirkan, dan yang Maha Besar. Semua resi yang mulia seperti Narada, Asita, Devala, dan Vyasa membenarkan kenyataan ini tentang Anda, dan sekarang Anda sendiri menyatakan demikian kepada hamba. Penjelasan Srila Prabhupada Ki Jai. Dalam dua ayat ini, Tuhan Yang Maha Esa memberikan kesempatan kepada para filosof modern, sebab di sini jelas bahwa Yang Maha Kuasa berbeda dari roh yang individual.
Sesudah mendengar 4 ayat yang merupakan hakikat Bhagavad Gita dalam bab ini, Arjuna dibebaskan sepenuhnya dari segala keraguan-raguan dan mengakui Krishna sebagai Tuhan yang Maha Esa. Arjuna segera menyatakan dengan berani, Anda adalah Param Brahma, kepribadian Tuhan yang Maha Esa. Sebelumnya Krishna menyatakan bahwa dirinya adalah asal mula segala sesuatu dan semua makhluk. Setiap dewa dan setiap manusia bergantung kepada Krishna. Manusia dan dewa dipengaruhi oleh kebodohan. Karena itu, mereka menganggap dirinya mutlak dan tidak bergantung pada kepribadian Tuhan yang Maha Esa. Kebodohan seperti itu dihilangkan secara sempurna oleh pelaksanaan bakti. Hal ini sudah dijelaskan oleh Krishna dalam ayat sebelumnya. Sekarang, atas karunia Krishna, Arjuna mengakui Krishna sebagai kebenaran yang paling utama, sesuai dengan ajaran Weda. Tidak benar bahwa Arjuna sedang memuju Krishna dengan menyebutkan beliau sebagai kepribadian Tuhan yang Maha Esa, kebenaran mutlak, hanya karena Krishna adalah kawan akrab Arjuna. Apapun yang dikatakan Arjuna dalam 2 ayat ini dibenarkan oleh kebenaran Weda. Ajaran Weda membenarkan bahwa hanya orang yang mulai melakukan bakti kepada Tuhan yang Maha Esa dapat mengerti tentang beliau, sedangkan orang lain tidak dapat mengerti. Tiap-tiap kata dalam ayat ini yang dinyatakan oleh Arjuna dibenarkan oleh ajaran-ajaran Weda. Dalam Kena Upanishad dinyatakan bahwa Brahman yang paling utama adalah sandaran segala sesuatu, dan Krishna sudah menjelaskan bahwa segala sesuatu bersandar kepada dirinya. Dalam Mundaka Upanishad dibenarkan bahwa Tuhan yang Maha Esa sandaran segala sesuatu hanya dapat diinsafi oleh orang yang senantiasa tekur berpikir tentang beliau. Senantiasa berpikir tentang Krishna disebut Smaranam, salah satu jalan bakti. Hanya dengan bakti kepada Krishna saja seseorang dapat mengerti kedudukannya dan menghilangkan badan material ini. Dalam Weda, Tuhan yang Maha Esa diakui sebagai yang Maha Suci. Orang yang mengerti bahwa Krishna adalah yang Maha Suci dapat disucikan dari segala kegiatannya yang berdosa. Orang tidak dapat disucikan dari kegiatan berdosa kecuali ia menyerahkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Arjuna mengakui Krishna sebagai yang Maha Suci, dan itu sesuai dengan ajaran kesusastraan Weda. Hal ini juga dibenarkan oleh kepribadian-kepribadian yang mulia. Di antara mereka itu Narada yang paling terkemuka. Krishna adalah kepribadian Tuhan yang Maha Esa, dan hendaknya orang selalu bersemadi kepada Krishna dan menikmati hubungan rohani dengan beliau. Krishna adalah keberadaan yang paling utama. Krishna bebas dari kebutuhan jasmani, kelahiran, dan kematian. Bukan hanya Arjuna yang membenarkan kenyataan ini, tetapi segala kesusastraan Weda, Purana-Purana, dan sejarah-sejarah juga membenarkan kenyataan ini. Krishna diuraikan seperti itu dalam segala kesusastraan Weda, dan Tuhan yang Maha Esa sendiri juga bersabda dalam bab 4, walaupun aku tidak dilahirkan, aku muncul di bumi ini untuk menegakkan prinsip-prinsip dharma. Krishna adalah sumber yang paling utama. Tidak ada sesuatu yang menyebabkan Krishna, sebab Krishna adalah sebab segala sebab, dan segala sesuatu berasal dari Krishna. Pengetahuan sempurna tersebut dapat diperoleh atas karunia Tuhan yang Maha Esa. Dalam ayat ini Arjuna mengungkapkan isi hatinya atas karunia Krishna. Kalau kita ingin mengerti tentang Bhagavad Gita, kita harus mengakui pernyataan-pernyataan dalam 2 ayat ini. Ini disebut sistem para-para, pengakuan terhadap garis perguruan. Kalau seseorang tidak termasuk garis perguruan, ia tidak dapat mengerti Bhagavad Gita. Tidak mungkin seseorang mengerti tentang Bhagavad Gita hanya dengan sesuatu yang hanya namanya saja pendidikan akademis. Sayang sekali, orang yang bangga karena pendidikannya di perguruan tinggi tetap berpegang teguh pada keyakinan mereka yang bersifat keras kepala bahwa Krishna adalah orang biasa, walaupun sikap itu bertentangan dengan begitu banyak bukti dari kesusastraan Weda. Understanding, I'm reading. Krishna said, Arjuna said, you are the Supreme Personality of Godhead.
great sages such as Narada, Asita, Devala and Vyas confirmed this truth about you and you yourself after declaring it to me. Purport. In these 2 words, we will not give a chance to the Mayavadi philosopher, for here it is clear the Supreme is different from individual soul, Arjuna. After hearing the essential 4 verses of Bhagavad Gita in this chapter, there are 4 verses beginning with Aham Sarvasya Prabhu Bhakta Dhammaswami. Jadi di dalam penjelasan ini Srila Prabhupada menguraikan mengenai 4 hakikat dari Bhagavad Gita yang terdapat dalam 4 ayat yang diawali oleh sloka Aham Sarvasya Prabhawo Mata Sarvam Pravartati, yakni bab 10 sloka 8. Then 4 slokas. So when Arjuna in the beginning seemed to have some doubt, Jadi di sini diuraikan bagaimana Arjuna pada awalnya nampak seperti halnya memiliki keraguan. Jadi di awal bagaimana Arjuna sendiri meragukan bahwa Krishna menyampaikan kepada Arjuna, saya telah menyampaikan Bhagavad Gita ini ratusan ribu tahun yang lalu. Kemudian Arjuna meragukan bagaimana mungkin engkau menyampaikan ini ratusan ribu tahun yang lalu kepada Wiwaswan, sedangkan engkau sendiri baru lahir beberapa puluh tahun. Jadi bagaimana itu bisa terjadi? Even I have taken many births. I remember them. Dan Krishna kemudian menjawab bahwa diriku dan engkau telah lahir dalam berbagai kelahiran demi kelahiran. Aku bisa mengingat segalanya kelahiran tersebut, namun engkau tidak mampu mengingatnya. Individual and Krishna is also individual. Jadi di sana ada sebuah hal yang dinyatakan dengan sangat gamblang bahwa Krishna adalah seseorang atau sesosok pribadi, begitu pula dengan Arjuna adalah sesosok pribadi pula. Arjuna adalah seseorang jiwa yang memiliki kemungkinan untuk memiliki kelupaan, sedangkan Krishna adalah beliau adalah Paramatma yang tidak pernah melupakan suatu hal pun. Param Brahma, Param Dham Pavitram Brahma. You are the Supreme Lord, you are the Supreme Brahma, you are the Supreme Purifier. So, whatever you say out, Sarvamedaritamani, Anmagandasikeha. Hey Kesava, whatever you say, I accept fully. So Arjuna is now come around Krishna. Jadi di sini setelah Arjuna memiliki keraguan sedemikian rupa, namun pada akhirnya di dalam bab 10 ini Arjuna kemudian dengan sangat gamblang menyatakan bahwa Krishna, wahai Krishna, engkau adalah kepribadian Tuhan yang Maha Esa. Engkau adalah tempat tinggal tertinggi yang maha suci, kebenaran mutlak dan maha abadi. Semua resi yang mulia seperti Narada, Asita dan Dewala dan yang lainnya telah membenarkan semua ini. Arjuna is accepting
He is a small living entity. Krishna is the Parameshwar. Dan Arjuna pada akhirnya menyetujui dan mengakui bahwa dirinya hanyalah seorang individu yang sangat remeh, sedangkan Krishna adalah seorang Parameswara. Never in the history of mankind, Supreme Lord Himself has ever come and spoken, acknowledged it. This is the first time. Usually Muslims have Paigambar and the Christians have Son of God. They spoke. God Himself did not speak. Jadi pada umumnya dalam berbagai keagamaan kita melihat bagaimana sangat jarang ada Tuhan sendiri yang secara personal berbicara atau menyampaikan kepada seorang penyembahnya, seperti halnya Krishna menyampaikan kepada Arjuna di sini. Di dalam Muslim ada nabi yang menyampaikan kebenaran tersebut, ataupun mungkin dalam Kristiani ada seorang putra dari Yesus yang menyampaikan kebenaran tersebut. Akan tetapi di sini secara langsung Tuhan Yang Maha Esa sendiri menyampaikannya kepada Arjuna. Dan di sini Sanjaya dalam menguraikan narasi Bhagavad Gita ini, beliau menggunakan kata Sri Bhagawan Wacha, bahwa Tuhan sendiri yang berkata, bukan Sri Krishna Wacha, tapi Sanjaya menggunakan kata Sri Bhagawan Wacha yang menyatakan bahwa Krishna adalah Tuhan Yang Maha Esa sendiri. Arjuna is also saying that you are more than any controller. The Jivas may be addressed as Brahma in a pure state. But Arjuna says Param Brahma, Param Dham. You are Supreme Brahman. You are Supreme Purified, Supreme Lord. Dan pada akhirnya di sini Arjuna sendiri juga kembali mengukuhkan hal tersebut. Mungkin jiwa mampu menjadi seorang Brahma, tapi Krishna adalah Param Brahma atau Brahman yang tertinggi, dan beliau juga adalah Param Dhamma yang tidak mampu ataupun sangat berbeda dengan jiwa-jiwa individu lainnya. He is very sober. He does not like to brag about himself. Arjuna, out of kindness to the mankind. Krishna adalah sosok yang sangat bersabar. Jadi beliau tidak secara langsung memaksakan keberadaan beliau, tapi beliau menyatakannya kepada Arjuna dengan penuh rasa kasih sayang, dengan cinta kasih, dan itu diterima oleh Arjuna dengan sangat baik. Oleh karena itu kita hendaknya benar-benar memperhatikan dan mempelajari sloka ini dengan sebaik-baiknya. Goya tamam goya, Krishna says, I'm telling you now the I have spoken 17 chapters of Bhagavad Gita. I am telling you. Dan kemudian pada bab 18, bab terakhir dari Srimad Bhagavad Gita, Krishna menyampaikan kepada Arjuna, saya telah menyampaikan segala macam pengetahuan kepada Anda, namun kini saya akan menyampaikan pengetahuan yang paling rahasia yang belum saya sampaikan di dalam 17 bab awal. So for your benefit I am telling you. Jadi Krishna menyampaikan kepada Arjuna, guna kebaikan, untuk kebaikan dirimu, maka aku akan menyampaikan hal ini. This was
also repeated in the 9th chapter, where Krishna says, Manmana Bhavat Bhakto Madhyaji Mam Namaskuru Ame Vishyukte Atmanam Marparayana. And now he says, Manmana Madhyaji Mam Namaskuru. So that slok and this verse combined together prove that Krishna is the someone that we are seeking for. Jadi dari dua sloka tersebut di bab 9 dan diulangi kembali di dalam bab 18 telah menyatakan dengan jelas bahwa Sri Krishna adalah kebenaran yang senantiasa dicari oleh semua makhluk hidup. Vedic knowledge is divided in 3 parts: Sambandha, Avideya, Prayojana. Pengetahuan Weda telah dibagi menjadi 3 bagian yang terdiri dari Sambandha, Avideya, dan Prayojana. Sambandha, Krishna is what every scripture is looking for. Jadi Krishna Sambandha adalah yang menjadi hal yang dicari di dalam semua kitab-kitab suci Weda. Bhakti Avideya. Bhakti is the path to find Krishna. Dan Bhakti Avideya adalah jalan yang digunakan atau yang ditempuh untuk bisa mencari Sri Krishna. Prem Prayojana. Why should we worship Krishna? Why should we serve Krishna? Because we want to develop love of God. Dan yang terakhir adalah Prema Prayojana, menguraikan mengapa kita hendaknya memuja Sri Krishna, mengapa kita melayani Sri Krishna, untuk bisa mendapatkan cinta kasih yang murni kepada Sri Krishna. Whole life is spent loving somebody. The whole life is spent loving somebody. Jadi seluruh kehidupan kita gunakan untuk berusaha mencintai seseorang. We love mother, father, brother, friends, wife, children. Love them. But they are all gone. They change. The sadness repeated every lifetime. Jadi kita berusaha mencintai istri, anak, ayah, ibu, dan semua itu akan berakhir pada suatu saat karena mereka akan mengalami kelahiran dan kematian berulang kali. Where is the father that was million life ago? Jadi kita bisa berpikir di manakah ayah saya dalam jutaan kelahiran sebelumnya. I is the Supreme Eternal. He is life after life. And He protects whatever we have and preserves whatever we have. Namun Krishna adalah sosok yang bersifat kekal, di mana beliau senantiasa ada dalam kelahiran demi kelahiran, dan beliau akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita, dan beliau akan memelihara apa yang kita miliki. Where Saripura and women were done. Itu juga yang dialami oleh prabunya ketika pada tahun akhir dari 1971 ikut di dalam Sadhana Krishna ini. Pada saat awal tersebut beliau melihat bagaimana penyembah menari dan bagaimana penyembah menyanyi, dan dalam saat itu prabunya belum benar-benar mengetahui seperti apakah Sadhana Krishna tersebut. I finished engineering here in India and I went for further studies. I went to make my career. I had never
Jadi Prabunya menyelesaikan pendidikan sarjana teknik di India, kemudian melanjutkan belajar di Barat untuk bisa melanjutkan studinya dan karirnya. Dan pada saat itu beliau benar-benar belum memiliki gambaran, bayangan mengenai kesadaran Krishna. So they were dancing and chanting. Dan dalam keadaan seperti itu, di akhir tahun 1971, beliau melihat bagaimana penyembah pada saat itu menyanyi dan menari. I had not seen in India also. Yang bahkan tidak pernah dilihat secara langsung di India. After the arati was over, somebody gave a Bhagavad Gita class. Dan setelah arati berakhir, seseorang melanjutkan dengan memberikan pelajaran Srimad Bhagavad Gita. Fluently and so clearly, I felt a sense. Dan dalam mendengar apa yang disampaikan itu, yang disampaikan dengan begitu jelasnya, disampaikan dengan begitu lancarnya, kemudian Prabunya merasakan sesuatu yang berbeda. Tatalur Mula Nisheshnena, Supyantita Skanda Virupa Shaka, Kanapadhara Chaitanyana. If you water the root of the tree, automatically the branches, the trees, the leaves. If you water the root of the tree, then all the leaves will get nourished. If you put the food in the stomach, Jadi dalam sloka Srimad Bhagavatam itu yang diingat, yang disampaikan dalam kelas Bhagavad Gita pada saat tersebut, ada sebuah sloka dalam Srimad Bhagavatam yang menyatakan bahwa ketika seseorang menyiram akar dari sebuah pohon, maka hasilnya akan dapat diperoleh, baik itu semua bagian dari tumbuhan itu. Begitu pula ketika seseorang memberikan makanan kepada perut, maka seluruh bagian tubuh akan mendapatkan nutrisi. Sedangkan jika seseorang hanya meletakkan capati di atas kepalanya, maka tidak satu pun hasil yang akan dia peroleh dengan melakukan hal itu. I felt very happy that he was glorifying Krishna so nicely. I had a little identification with Krishna because in our house we had a little deities of Radha Krishna. So I did not know scientifically that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Ya, jadi meskipun di awal beberapa mungkin sudah memuja, jadi Prabunya sudah memuja Harsa Krishna di rumah, tapi secara saintifik, secara ilmiah, secara gamblang belum dipahami ya bahwa Krishna adalah personalitas Tuhan yang Maha Esa. Forcefully with the quotations from different scriptures and authentic knowledge. Dan penyembah yang menyampaikan kelas pada saat itu menyampaikannya dengan penuh ketegasan dengan mengutip berbagai macam sloka-sloka yang otentik dari berbagai kitab suci. Asked him, where did you learn this? Dan Prabunya bertanya kepada penyembah itu, bagaimana engkau bisa mengetahui semua sloka ini dan bagaimana engkau bisa menyampaikan kelas yang begitu indah tersebut? Sitting on a Vyasa, picture of Prabhupada. Kemudian penyembah itu menunjukkan kepada gambar dari Srila Prabhupada yang duduk di atas Vyasasan. He briefly told me the history of how Prabhupada came and started the worldwide Krishna consciousness movement. So that very night I bought Krishna book.
And somehow I went back home and I started reading. It was so interesting. I read 90 pages the first sitting, 4 o'clock in the morning. And I was convinced that this is the truth. No one had expressed as much concern for the fallen human society as Prabhupada had. Dari apa yang telah dialami tersebut, kemudian pada malam itu juga Prabunya membeli Krishna Book di tempat tersebut, dan dalam waktu semalam Prabunya membaca 90 halaman dari buku Krishna Book itu sampai jam 4 pagi, dan dengan memahami hal itu benar-benar merubah semua pandangan mengenai Sri Krishna, dan bisa merasakan bahwa Srila Prabhupada lah yang memiliki kepedulian yang sangat besar kepada umat manusia. I was worried about two things. One is that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, and the second is that Prabhupada is the greatest well-wisher of the human society. Dan dua hal yang dirasakan dengan penuh keyakinan setelah membaca dan mendengarkan semua hal itu adalah, yang pertama, Krishna adalah personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa, dan yang kedua, Srila Prabhupada adalah sosok yang senantiasa mengharapkan keberhasilan ataupun kebaikan bagi seluruh umat manusia. This is how my first introduction to Prabhupada was. Then I read Srimad Bhagavatam, first canto, 3 volumes. Itulah bagaimana Prabunya mendapatkan kesempatan untuk bergaul dengan Srila Prabhupada melalui buku beliau. Kemudian Prabunya membaca skanda pertama dari Srimad Bhagavatam yang terdiri dari 3 volume. I cried reading the purport of Bhagavatam. Prabunya merasa benar-benar tersentuh dan menangis dalam membaca penjelasan yang ditulis oleh Srila Prabhupada di dalam buku tersebut. Then I read Bhagavad Gita. Kemudian membaca Srimad Bhagavad Gita The teaching of Lord Chaitanya. dan ajaran dari Sri Chaitanya. So I had a fairly good idea about Prabhupada's philosophy, and I was ready to meet him. So to express my gratitude to him personally. Beliau benar-benar terkesan dengan filosofis yang Srila Prabhupada berikan dalam buku beliau, dan benar-benar ingin untuk bertemu dengan Srila Prabhupada untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sangat besar akan buku-buku beliau yang telah menyentuh hatinya. I heard that June month he was coming from London to New York. Dan kemudian pada bulan Juni Srila Prabhupada datang ke New York yang sebelumnya berada di London. I was in Detroit, Michigan. So I asked the President, his name is Bhagavan Das, who was also a GBC, who was being transferred from Detroit to Paris, France. So Bhagavan said, my name was Janak. He said that there are going to be hundreds of devotees. I will try my best to introduce Prabhupada, but I cannot get. Dan pada saat itu Prabunya berada di Temple Detroit di Michigan dan ingin untuk bertemu Srila Prabhupada yang baru saja tiba dari London di New York, dan Prabunya memohon bantuan dari Presiden Temple di sana yang juga adalah GBC di sana, yakni Bhagavan Das, untuk bisa bertemu dengan Srila Prabhupada. Tapi Bhagavan Das tersebut menyampaikan akan ada ratusan orang yang ingin untuk bertemu dengan Srila Prabhupada. Saya akan berusaha membawa Anda dan mengenalkan Anda kepada Srila Prabhupada. There was almost 700-800 devotees. When Prabhupada arrived, all the devotees came to greet him, and there was tumultuous kirtan, and all the
American travelers thought that Hare Krishna is taking over America. Dan bagaimana ketika Srila Prabhupada sampai di bandara, bagaimana ratusan penyembah datang pada saat itu untuk menyambut Srila Prabhupada dan berlangsung kirtan yang sangat-sangat meriah untuk menyambut Srila Prabhupada. Dan orang-orang pada saat itu merasa bahwa orang-orang Hare Krishna telah mengambil alih seluruh dunia. There was an old Henry Street building in New York, Brooklyn. Henry Street, there was not enough space for 700 devotees. Jadi di tempat di New York itu yang ada di Brooklyn itu tidak ada tempat yang begitu luas yang tidak cukup untuk menampung ratusan orang yang datang pada program di sana. Staircase in whichever corner they find, and very blissful, very enjoying. Dan kita bisa melihat pada saat itu bagaimana penyembah tidur di tangga-tangga, di setiap sudut kita akan bertemu seorang penyembah yang ingin untuk bertemu dan mendapatkan pergaulan dengan Srila Prabhupada. Next morning, Bhagavan Das told me to wait outside Prabhupada's door, and he said, I will see if I can take you. Dan paginya Bhagavan Das berkata, dirimu engkau tunggulah di depan pintu kamar Srila Prabhupada dan saya akan mencari kesempatan untuk bisa mengenalkan engkau dengan Srila Prabhupada. After half an hour, he grabbed my hand and said, come on. And he put me in front of Prabhupada. Prabhupada looked up. So, what is your name? Where are you from? I am from Gujarat, Surat. Surat is a very famous place because Prabhupada has spent 3 weeks there. Because everywhere he went, he was profusely garlanded. Even the mayor of Surat had declared a holiday in honor of Prabhupada. So Prabhupada was received very nicely there. He remembered that. He said, oh, I was received there very nicely. So, what are you doing? I said, I am civil engineer. So Prabhupada, if you are a civil engineer, if you make some money, you spend it for building temple for Krishna. Radha Krishna in Surat. Jadi pada saat beliau mendapat kesempatan untuk bertemu Srila Prabhupada, Srila Prabhupada kemudian menoleh dan bertanya, siapa nama Anda? Dan Prabhunya menjawab, dan dengan demikian dan Srila Prabhupada bertanya, dari manakah asal Anda? Kemudian Prabhunya menjawab, saya berasal dari Gujarat, dari bagian Surat. Dan bagian tempat itu adalah salah satu tempat yang cukup terkenal, dan Srila Prabhupada telah menghabiskan beberapa waktu di sana. Dan pada saat itu kemudian Srila Prabhupada berkata, apa yang Anda lakukan di sini? Dan Prabhunya menjawab, saya sedang melakukan pembelajaran dan lain sebagainya. Dan Srila Prabhupada memerintahkan, jika engkau memiliki sedikit dana, maka bangunlah tempel untuk pemujaan kepada Sisi Radha dan Krishna. In the first 5 minutes, Prabhupada had given me my direction. Dan dalam 5 menit pertama itu Srila Prabhupada secara langsung telah memberikan perintah untuk kehidupan diri Prabunya. Of course, he changed it later on. And in 73, I met him in Los Angeles. And he said that we are building a temple in Bombay. I need you to go to Bombay and supervise. But they were not giving the no objection certificate. Especially police was led by one Mr. Matre, who was very inimical to us. So police did not get NOC for 2 years, 74 and 75. Then when S.P. Chauhan became Chief Minister of Bombay,
he cleared it up. Immediately he overruled police commissioner and he gave the certificate for building. Jadi, dan pada tahun 73, Prabunya mendapat kesempatan untuk bertemu kembali dengan Srila Prabhupada. Dan pada saat itu, Srila Prabhupada meminta kepada Prabunya untuk membantu dalam proses pembangunan tempel di Bombay, di mana pada saat itu terjadi masalah di mana sertifikat untuk pembangunan dan untuk tanah itu tidak diberikan, sehingga pembangunan tidak bisa dilangsungkan. Dan dalam waktu 2 tahun itu terus mengalami perjuangan, dan pada akhirnya atas usaha yang keras dari para penyembah dan karunia dari Srila Prabhupada, mereka akhirnya memberikan sertifikat itu sehingga pembangunan tempel di Bombay bisa dilangsungkan. Last year, one day, I don't know where I got the idea. I massage you. Dan pada tahun 76, dalam satu kesempatan, beliau mendapatkan sebuah ide entah dari mana asalnya, ingin bertanya kepada Srila Prabhupada, "Oh Srila Prabhupada, bolehkah saya memijat Anda?" He called his servant, he rang the bell. He wants to give me massage. Night massage. And I can give you day massage. So that is when whenever I was with Prabhupada, he would take night massage with me. I had the fortune of. So in 74 and 75, Prabhupada spent 3 months each in Bombay. He was very concerned about Bombay. Then Surabhi Swami, who was building Vrindavan, he retired. He finished his temple. He came to Bombay and he was ready to take over the construction, which was done by famous company Larsen and Toubro, EC construction company. So Papa told me you can go to Gujarat and go for sanction now. So I started first with Ahmedabad. Then now we have 15 temples. Ahmedabad, Rajpur, Vijayanagar, Kalka, Jamnagar, Bhavnagar, Mehsana. So instead of one Radhakrishna temple, now we have 10, 15 temples. Krishna's grace. I don't know, I don't see my own qualification, but only because of Prabhupada's mercy and sticking around one place, those things grew on its own, without my endeavor. Jadi, dan dalam keadaan suatu saat Prabunya juga memohon karunia dari Srila Prabhupada untuk memijat beliau, dan beliau mendapat kesempatan untuk memijat pada malam hari, dan mulai saat itu beliau diminta untuk memijat Srila Prabhupada setiap harinya pada malam hari. Dan pada pertengahan dari tahun 74, Srila Prabhupada benar-benar menghabiskan waktu beliau selama 3 bulan dalam setiap tahunnya untuk berada di Bombay, di mana beliau sangat perhatian dan sangat mempedulikan proyek tempel di Bombay. Dan dalam keadaan di mana ada Surabhi Maharaj yang telah menyelesaikan proyek di Vrindavan, beliau kemudian datang ke Bombay dan membantu di sana, sehingga Prabunya diberikan perintah oleh Srila Prabhupada untuk membangun di Gujarat. Dan atas perintah itu Prabunya mulai memfokuskan untuk melayani di Gujarat dan mendirikan tempel, dan sampai sekarang telah berhasil dibangun 15 tempel dari Srila Prabhupada ISKCON di Gujarat, 10 sampai dengan 15, dan bukan hanya satu, tapi atas karunia dari Srila Prabhupada dan bagaimana fokus yang dilakukan, dan itulah yang mampu untuk
dihasilkan ketika seseorang berusaha untuk memuaskan atau melayani Srila Prabhupada. In those 2 years, 74, 75, I had the very intimate association with Prabhupada. In fact, anybody who was serving in India had a very intimate association with Prabhupada. Pada tahun 74 dan 75, Prabunya merasakan pergaulan yang cukup dekat dengan Srila Prabhupada, dan itu juga dirasakan oleh mereka yang melayani di India. Mereka mendapatkan kesempatan untuk bergaul dengan Srila Prabhupada dengan lebih dekat lagi. Especially from 4 o'clock, when he would get up after his afternoon nap. From 4 o'clock to 9 o'clock, he constantly preached. And we had a chance to understand his philosophy. Dan khususnya dari jam 4 sore sampai dengan 9 malam, semua penyembah mendapatkan kesempatan pada saat itu, khususnya yang berada di India, untuk mendengar uraian mengenai filosofis yang disampaikan oleh Srila Prabhupada. Prabhupada kept 3 versions of the Bhagavad Gita. One was Dr. Radhakrishna, one was Mahatma Gandhi, and one was Vinoba Bhave. And whoever came, he would ask one of us to read from their Bhagavad Gita. Three versions of Bhagavad Gita. One is Radhakrishna, Dr. Radhakrishna, Gandhiji, and Vinoba Bhave. So, whoever visitor came to visit him, he would ask us to read one of the paragraphs from their Bhagavad Gita and then smash him and defeat his argument. He would say, see, this is your Dr. Radhakrishna. He says, Manmana means not to me but to unborn within. Unborn within Krishna and Arjuna is the same. Krishna and Arjuna are not different. As there is a fictitious character, somebody started writing like Vyasdeva's name, and others came and added more the same name. So, a lot of speculation. Pada setiap tamu yang datang untuk bertemu dengan Srila Prabhupada akan menunjukkan 3 versi dari Srimad Bhagavad Gita, dan dari Dr. Radhakrishna, dari Gandhiji, dan yang satu lagi versi lainnya. Dan dalam setiap diskusi tersebut, Srila Prabhupada akan membacakan sebuah paragraf dari Bhagavad Gita itu, dan beliau akan dengan langsung menyatakan kekeliruan yang ada di sana. Salah satunya adalah bagaimana mereka menginterpretasikan dengan penuh dengan spekulasi tentang sloka Manmana Bhava Mat Bhakto yang disampaikan oleh Sri Krishna. Mereka menganggap itu bukanlah disampaikan oleh Sri Krishna sendiri, bahwa itu bukanlah Sri Krishna yang menyatakan seperti itu. Mereka menganggap itu sebagai mereka berspekulasi bahwa itu dimaksudkan untuk Arjuna ataupun insan-insan lainnya. Jadi itu bukanlah Krishna yang menyampaikan untuk bersujud kepada dirinya, tapi untuk berusaha untuk mempersembahkan sembah sujud itu kepada Brahman yang berada di dalam diri Sri Krishna. Krishna says, Kurukshetra and actually, Radhakrishna is simply dismissing the fact that Bhagavad Gita is a historical fact. Today the Kurukshetra is still existing, which is 150 miles from Delhi. Spoke Bhagavad Gita there, he did not want to admit it.
Jadi Srila Prabhupada menekankan bagaimana Dr. Radhakrishna itu menginterpretasikan bahwa Kuruksetra itu seperti halnya badan kita, apa yang Pak Indra? Oh, Panca Pandawa itu diumpamakan seperti panca indera yang kita miliki. Jadi di sana bagaimana Dr. Radhakrishna berusaha untuk menggambarkan bahwa Bhagavad Gita itu bukanlah suatu fakta yang benar-benar terjadi, melainkan hanya suatu fiksi. Sedangkan kita ketahui sendiri bagaimana Kuruksetra itu benar-benar ada dan berada di berapa kilometer dari New Delhi. Ashes on the Gita. So in one of the statement he says that if all the qualities that are attributed to Krishna, if such a person ever existed, and all those pastimes are true, then I refuse to accept him as God incarnate, even at the cost of being banished from Hinduism. So that was pretty obvious, pretty obvious. Dan di sana dalam buku yang Bhagavad Gita versi dari Gandhi, gimana? Jadi di sana diuraikan bagaimana Mahatma Gandhi tidak benar-benar menerima Sri Krishna. Jadi beliau menganggap Krishna sebagai tokoh politik yang menyebabkan permasalahan itu, sehingga beliau kemudian menyatakan bahwa jika itu benar demikian, maka saya tidak akan mengakui diri sebagai Hindu. He was a reverse Mahatma. Because real Mahatma is somebody who chants, glorifies Krishna. Mahatma Sumam Partha Devim Prakriti Vasita Ajanti Anunya Manaso Nyatma Bhutali. Mahatma is one who has taken my divine energy and surrenders to me wholeheartedly to sing my glories. Jadi Bhajanti Anunya Manaso is a fixed mind, he worships me. So you are Mahatma, you are Mahatma, you are Mahatma. He is Mahatma. But Gandhiji can be hardly called Mahatma. Jadi di sana kita mengetahui Gandhi dinyatakan sebagai Mahatma, kan, tapi dalam Bhagavad Gita dengan sangat jelas diuraikan bahwa Mahatma adalah seseorang yang sepenuhnya telah mendapatkan kekuatan rohani dari Sri Krishna, yang telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Sri Krishna. Oleh karena itu tidak mungkin seseorang menyatakan bahwa dia adalah Mahatma, orang lain adalah Mahatma, akan tetapi Gandhiji menyatakan bahwa dirinya adalah Mahatma. I at the cost of being banished from Hinduism. If you kick me out, you kick me out, but I don't accept. Jadi Gandhiji menyatakan bahwa saya menolak Sri Krishna sebagai Tuhan meskipun saya harus diusir ataupun dikeluarkan sebagai seseorang yang berada dalam Hindu. That I seriously lack spiritual master's existence in my life. I never had a spiritual master. Karena tapi Gandhiji dengan sangat jelas menyatakan bahwa saya kehilangan atau saya kekurangan seorang sosok guru kerohanian dalam hidup saya. He spoke was speculation. Jadi apapun yang disampaikan olehnya adalah murni spekulasi. He was influential. So Prabhupada requested him, if you do not, now you have got this independence, now your mission is finished, now you preach Bhagavad Gita. If you don't preach Bhagavad Gita, then you will meet an inglorious death. Dan Srila Prabhupada telah mengingatkan Gandhi bahwa misi Anda telah berhasil, kini kita telah merdeka, dan kini saatnya Anda mengajarkan mengenai Bhagavad Gita.
Tapi jika Anda tidak mengajarkan mengenai Bhagavad Gita ini, maka Anda akan mengalami kematian yang yang tragis, yang tidak terhormat. And within few months, Gandhi met his mate. The point is that Prabhupada was very honest. He said Gandhiji had the right idea about not developing all the concrete jungles that Nehru had. Nehru had the idea of city life, concrete jungles. And Gandhiji wanted village life. He pushed a simple living and high thinking. So he came back as a human being again. Prabhupada said. Dan Srila Prabhupada sendiri meskipun demikian beliau benar-benar penuh dengan kejujuran, di mana beliau menyampaikan Gandhi sendiri memiliki ide yang sangat cemerlang, yang sangat baik. Bagaimana Gandhi menolak kehidupan perkotaan yang penuh dengan bangunan-bangunan besar, beton-beton dan lain sebagainya. Beliau menginginkan kehidupan pedesaan, dan itu disetujui oleh Srila Prabhupada sebagaimana ide dari Srila Prabhupada, yakni simple life high thinking, bahwa kita hendaknya memiliki kehidupan yang sederhana dengan pemikiran yang maju. Dan pada kesempatan itu Srila Prabhupada juga menjelaskan bagaimana dalam kehidupan berikutnya Gandhi sendiri akan lahir sebagai seorang manusia, mendapatkan kehidupan sebagai seorang manusia. Nehru, Prabhupada said he will become a dog in Sweden. Dan Srila Prabhupada menyampaikan bahwa Nehru, presiden dari India berikutnya, akan menjadi anjing di negara Swedia. Because he was very fond of foreign things. Karena Nehru benar-benar terikat dengan benda-benda yang berasal dari luar negeri. So, at 9 o'clock, Prabhupada would go to sleep, and I would be studying for 10 minutes. Pada jam 9 malam Srila Prabhupada akan beristirahat dan Prabunya mendapat kesempatan untuk memijat beliau selama setengah 1 jam. He would say, now you can go. And he would get up by 1 o'clock, sitting on the dictaphone. Jadi beliau kemudian akan beristirahat dan beliau akan menyatakan, oh kini kamu bisa pergi untuk berhenti memijat. Dan pada pukul 1 malam beliau akan bangun pada malam hari untuk menyatakan merekam, mendiktasikan di alat perekam penerjemah beliau. He was translating in this room, and I was the wall here, and I was sleeping in this room. So I had a first-hand experience that Prabhupada started translating at 1 o'clock to 6 o'clock in the morning, 5 hours straight. He translated 5 hours, whether he was in London, whether he was in Sydney, whether he was in Melbourne, whether he was in America. He could pick up the dictaphone and start dictating. Even during the last two weeks, month, previous to his disappearance in 1977, Prabhupada one day called, said, I don't want to die in this bed like an inactive person. I'm a soldier. I want to die on the battlefield. So he called for his dictaphone and he started translating. Month before passing away. Jadi Prabunya secara langsung mendapatkan kesempatan mendengar secara langsung bagaimana Srila Prabhupada akan bangun pada malam hari jam 1
untuk kemudian menerjemahkan dengan alat beliau diktafon itu selama 5 jam setiap harinya sampai dengan pukul 6 pagi, dan itu dilangsungkan ataupun beliau lakukan, Srila Prabhupada lakukan entah itu di London dan di berbagai tempat dimanapun beliau berada. Beliau akan terus-menerus melakukan menerjemahkan selama 5 jam setiap harinya di pagi hari itu. Dan bahkan ketika bulan-bulan menjelang berpulang dengan Srila Prabhupada, beliau berkata, saya tidak ingin menjadi seseorang yang hanya terbaring di sini, mati dan meninggal dalam keadaan seperti ini. Saya ingin meninggal seperti halnya seorang tentara yang meninggal dalam medan perang. Oleh karena itulah beliau kemudian meminta alat diktafon itu, dan dalam keadaan berbaring di tempat tidur beliau menuju berpulangnya Srila Prabhupada, beliau tetap berusaha untuk menerjemahkan buku-buku tersebut. If we have to write one letter, it takes 1 week. But Prabhupada wrote every night books. I wonder how he produced so many books. Because of his tenacity. He said there are 6 things that help me. One is my morning walk, one is my daily massage, and third is my translation. This is what has given me life. Translation. Jadi bagaimana Srila Prabhupada telah Brahmanya benar-benar kagum bagaimana Srila Prabhupada berhasil untuk menyelesaikan berbagai buku dalam waktu yang begitu singkat dan juga menulis berbagai surat. Dan ada 3 hal yang disebutkan oleh Srila Prabhupada yang membantu beliau untuk bisa menjaga kehidupan seperti itu. Yang pertama adalah perjalanan pagi, jadi morning walk yang dilakukan oleh Srila Prabhupada secara rutin. Kemudian pemijat yang rutin diberikan oleh para murid-murid beliau. Dan yang terakhir adalah karena beliau menerjemahkan secara rutin buku-buku tersebut. From 6 to 7 he would go to the Juhu Beach in the morning walk. There one Mr. Dr. Patel used to argue with Prabhupada, put up all kinds of bogus philosophies. And Prabhupada would defeat him and thereby teach us what is real philosophy. Even though Dr. Patel was a little arrogant and he thought Prabhupada was not his guru but his brother, Prabhupada didn't mind. He told us not to disturb him, whatever he thinks he does. But his philosophy he would smash faces. So he used Dr. Patel as a punching bag to teach us the philosophy. Di dalam lila beliau bersama Dr. Patel, di mana Srila Prabhupada berulang kali berusaha untuk berdiskusi, dan beliau dengan tegas, dengan sangat gamblang mengalahkan filosofis yang disampaikan oleh Dr. Patel. Akan tetapi Dr. Patel menyatakan bahwa Srila Prabhupada bukanlah seperti halnya seorang guru, tapi hanyalah seperti halnya seorang saudara. Tetapi Srila Prabhupada menggunakan Dr. Patel itu sebagai tempat punching bag itu kayak tempat pukul tinju, latihan bertinju itu, yang digunakan untuk mengajarkan kepada kita bagaimana kita hendaknya berusaha untuk mengajarkan secara filosofis mengalahkan para mayawadi. So he would come back and he would see the deities, eating of the deities, and then we would offer the flowers to him. So one day, Tamal Krishna Goswami asked, puja. So Prabhupada went like this. I still remember the pose. So Prabhupada asked someone to make a plate and asked me to do the puja. So I remember the first Guru Puja was established in 1974. Before that there was no Guru Puja. But it then became a rule in every temple.
nice movement to worship Founder Acharya as the guru of the whole movement. Jadi dalam kegiatan sehari-harinya setelah beliau melakukan jalan pagi, Srila Prabhupada akan datang untuk menyambut arca dan mempersembahkan bunga. Dan pada saat itu, suatu ketika Srila Tamal Krishna Goswami bertanya kepada Srila Prabhupada, apakah boleh kami memberikan puja kepada Anda? Dan pada saat itulah kemudian Srila Prabhupada dengan gestur yang dicontohkan oleh Prabunya tadi, menerima untuk pertama kalinya guru puja yang dilakukan oleh para murid-murid beliau. Dan dimulai pada saat itu, pada tahun 74, kemudian dalam setiap harinya dari program yang dilakukan di perkumpulan kita ini, kita melakukan guru puja sebagai penghormatan kepada acarya pendiri kita, Srila Prabhupada, yang juga adalah guru bagi semuanya. Prabhupada would take Guru Puja, then he would go back to his quarters and take a little breakfast. Setelah Srila Prabhupada menerima guru puja itu, mendapat persembahan guru puja, beliau kemudian akan kembali ke ruangan beliau dan beliau akan melayani prasadam untuk pagi harinya, untuk sarapan pagi. He didn't take any salt, so the servants were palika. He didn't put any salt in for food. How he ate, I don't know. But we used to eat the remnants. And I remember we used to compete for oranges or fruits that he chewed very, very, very much. That would be very interesting. After that, Prabhupada would call his secretary and reply all his mail. After corresponding all his after replying his letters, he would take morning massage for almost 1.5 hours. And then he would eat alone in privacy, silence. He did not speak while speaking, while eating. He did not speak while eating. Then he would go to sleep for 1.5 hours, lunch break. And then again he would get ready for, he is ready to receive the guests. So this was his life. And we had practically all day open house for Prabhupada those days. Jadi dalam kesehariannya setelah Srila Prabhupada melayani prasadam, beliau tidak menggunakan garam sedikit pun. Jadi dalam keadaan itu, para penyembah berpikir bagaimana Srila Prabhupada bisa makan prasadam, melayani prasadam dengan keadaan seperti itu. Oleh karena itu pada saat itu ketika ada pembagian mahaprasadam dari Srila Prabhupada, buah-buahan seperti jeruk yang telah dikunyah oleh Srila Prabhupada itu menjadi rebutan dari para penyembah. Dan itu adalah hal yang sangat menarik pada saat itu. Dan setelah Srila Prabhupada melayani prasadam, beliau kemudian akan menjawab dari berbagai surat-surat yang masuk dan memberikan koresponden terhadap surat-surat itu. Beliau kemudian akan mendapatkan pijat untuk di pagi hari dan kemudian beliau akan mandi, kemudian beliau akan mendapatkan persat siang, di mana dalam persat siang itu beliau benar-benar berada dalam keadaan sendiri. Jadi ketika Srila Prabhupada persat, tidak ada seorang pun yang ganggu dan beliau tidak akan berbicara kepada seorang pun. Jadi beliau benar-benar hanya melayani prasadam dengan sepenuh hati. Jadi tidak ada seorang pun yang ikut ketika Srila Prabhupada melayani prasadam. Setelah itu beliau akan beristirahat siang dan beliau akan melanjutkan untuk kegiatan-kegiatan beliau di sore hari. Jadi seperti itulah rutinitas Srila Prabhupada setiap harinya yang dilakukan oleh beliau. So it was
again simple living in high thinking. Dan itulah yang disebutkan sebagai kehidupan yang diajarkan oleh Srila Prabhupada sebagai kehidupan sederhana dengan pemikiran yang maju, yang tinggi. What strikes me most is that he was the founder Acharya of the whole worldwide movement. He was managing all the temples. But he was always free. He was always ready to preach. He was always ready to talk to anybody who came. He did not have any air around him. When he came to Ahmedabad, when I started the center, I was looking for a house on rent to start the center. So Prabhupada came to 5 places with me to look for a house on rent. He had no such pride or glory that he is found. In 1963, he spoke the same thing as he spoke in 1973. The same philosophy, same style, same everything. Karena tapi hal yang sangat terkesan, sangat teringat, bagaimana hal yang sangat menyentuh hati dari Srila Prabhupada adalah bagaimana meskipun Srila Prabhupada adalah acarya pendiri dan beliau juga menjadi manajer atau mengatur berbagai temple dan dalam keadaan yang sangat-sangat sibuk seperti itu, tapi Srila Prabhupada senantiasa memberikan kesempatan, memberikan waktu untuk siapapun yang datang untuk bertemu dengan Srila Prabhupada dan berdiskusi dengan Srila Prabhupada. Beliau senantiasa menyambut orang-orang itu dan berbicara dengan mereka. Dan ketika Srila Prabhupada datang ke Ahmedabad untuk melihat rumah untuk yang digunakan untuk disewa sebagai center, jadi Prabunya sendiri yang mengantarkan pada saat itu, benar-benar merasakan bagaimana Srila Prabhupada penuh dengan ketunduh hatian, di mana meskipun dalam keadaan beliau pada tahun 1963 ataupun pada tahun 1973, beliau akan berbicara dengan cara yang sama, mengajarkan dengan cara yang sama, beliau akan bertindak dengan cara yang sama. Jadi benar-benar tidak ada perubahan dari apa yang dilakukan oleh Srila Prabhupada. So, this is my brief story. Then, whenever Prabhupada would be out of Bombay, I would think, I'll ask this, I'll ask that, Prabhupada, I have many questions stored up in my mind. So when I see Prabhupada, all those questions go away. But still I ask some questions. Once I asked that why do you call him a pure devotee? Because he never mentioned the name of Krishna. Because he had no material desires. Dan ketika Srila Prabhupada ada di Bombay ataupun beliau berada di sekitar Bombay, Prabunya ingin bertemu dengan Srila Prabhupada dan ingin untuk menyampaikan berbagai pertanyaan. Tapi ketika berada di depan Srila Prabhupada, semua pertanyaan itu sirna seketika dan lupa akan semua pertanyaan itu. Dan satu hal yang masih diingat, pertanyaan yang disampaikan oleh Prabunya kepada Srila Prabhupada, beliau bertanya, mengapa engkau menyampaikan bahwa Yesus adalah seorang penyembah murni, meskipun Yesus tidak pernah menyampaikan Krishna adalah Tuhan. Dan Srila Prabhupada menjawab, Yesus adalah seorang penyembah murni karena dia tidak memiliki keinginan material. Prabhupada would not express his opinion without hearing the philosophy. Jadi Srila Prabhupada tidak akan pernah menyampaikan opini beliau tanpa didasarkan atas filosofis yang tepat. As the sentences shoot from the mouth, he reveals his caste, creed and his position in society. As you speak from your mouth, you reveal yourself. So he judges everybody on the philosophy, not on anything else.
Srila Prabhupada akan apa yang beliau sampaikan, beliau benar-benar memperhatikan bahwa apa yang beliau sampaikan adalah apa yang beliau lakukan dalam kehidupan beliau secara langsung. Jadi beliau tidak pernah menilai seseorang secara eksternal, tapi beliau akan melihat seseorang akan apa yang disampaikan, apa yang filosofis yang diutarakan oleh seseorang itu, akan apa yang dibicarakan oleh orang tersebut. This famous slogan Chaitanya Charitamrita, Jai Bhaja Shri Bado, Avakta Hinsa. Prabhupada accepted this logic. Whoever worships is great. Whoever doesn't worship is useless. That was his philosophy. Srila Prabhupada memiliki filosofi, siapapun yang memuja Tuhan adalah sangat agung, sangat baik, akan tetapi mereka yang tidak melakukan pemujaan, maka mereka adalah tidak berguna. And this here. Dan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan di sini. Dan beliau menyampaikan semuanya adalah berkaitan dengan kegiatan yang beliau rasakan, yang beliau alami dengan Srila Prabhupada. His Grace Sumatinanda Prabhu ki jai. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Jai Gaura Brahmanande.